Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di serial video tutorial 3D modeling menggunakan Blender. Nah, teman-teman, pada serial video tutorial berikut ini kita akan mempelajari sebuah feature yang sangat penting, yang sangat menarik, ya, yaitu material. Nah, pada kesempatan kali ini, karena material itu adalah proses atau pembahasan yang sangat panjang, gitu ya, membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dalam pembelajaran kali ini kita akan hanya fokuskan pada hal-hal yang sifatnya fundamental. Ya. Nanti sambil berjalan di serial-serial berikutnya kita akan mempelajari konsep masih tentang material dengan hal-hal yang lebih mendalam tentunya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah feature bernama basic color, ya, dalam material ini. Namun sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu pada teman-teman apa itu material, ya. Saya rasa mungkin di antara teman-teman sudah ada yang paham apa itu material, dan mungkin ada beberapa yang lainnya masih bertanya-tanya apa itu material, gitu ya. Apakah seperti material yang ada di benak kita, ya, pasir gitu, bata gitu. Bukan, ya teman-teman. Material di sini lebih kepada yang sifatnya adalah pewarnaan, memberikan sebuah tekstur pada sebuah benda agar benda yang kita eh, coba buat modelnya itu menjadi lebih realistis. Nah, dalam beberapa serial video tutorial sebelumnya, kita baru mempelajari hal-hal atau ya hal-hal yang sifatnya sangat basic. Bagaimana membuat sebuah objek 3D menggunakan primitive object, bagaimana menduplikasi, bagaimana kita memainkan shortcut, keyboard dan mouse dan sebagainya, gitu ya, hal-hal yang sifatnya basic. Nah, kali ini, dan itu pun kita belum pernah berinteraksi dengan bagaimana cara mewarnai, gitu ya. Sehingga objek-objek yang kita hasilkan adalah objek-objek yang sifatnya apa ya, plain, atau misalkan tanpa warna, boring, kayak gitu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba menambahkan basic color pada sebuah objek agar objek yang kita coba modelkan itu minimal ada warnanya. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja sama-sama mengimplementasikan bagaimana kita bisa bekerja dengan material, gitu ya. Dan di sini saya akan terlebih dahulu membuat new scene, ya. Nah, kita mendapatkan apa namanya, tampilan awal dari Blender seperti ini. Nah, teman-teman, inilah yang disebut sebagai uh, solid mode. Solid mode. Apa itu solid mode? Sebuah mode tampilan Blender yang tidak menampilkan tekstur, pewarnaan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga jika kita dalam keadaan modus atau mode seperti ini, pengimplementasian material tidak akan kita bisa lihat hasilnya. Oleh karena itu, kita harus merubah, men-switch modenya yang tadinya ada di solid mode menjadi kepada preview material mode. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lihat di sebelah sini, ya, teman-teman. Dan di sini ada 4 buah icon. Yang pertama adalah wireframe. Kalau kita klik di sini, kita hanya bisa melihat wireframe adalah sebuah objek, ya. Dan jika kita pilih yang di samping kanannya, ini adalah solid mode, ya. Dan jika kita pilih lagi sebelah kanannya, ini adalah preview material mode, di mana jika kita memilih mode ini, nanti kita bisa melihat hasil pengimplementasian material pada objek kita. Dan sebelah kanannya lagi adalah render mode. Itu untuk keperluan untuk merender. Nah, kali ini kita akan fokuskan, kita akan pilih mode view-nya adalah material preview mode. Sekali lagi, silakan teman-teman pilih material preview mode pada icon ini agar pengimplementasian material bisa kita lihat hasilnya. Paham ya?
Oke, nah lalu di manakah kita bisa menambahkan material? Ya, tentu kita akan menampilkan sebuah jendela material. Nah, jendela material bisa kita akses di sebelah sini ya teman-teman. Ini saya akan seperti ini dulu, lalu ini juga akan saya. Nah, di sini pastikan terlebih dahulu ada satu buah objek yang sudah dalam keadaan terpilih, yaitu cube ini. Lalu kita bisa scroll seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah icon, yaitu icon material. Kita klik. Nah, sinilah kita akan mendapatkan jendela atau properti dari material. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, bagaimana cara menambahkan warna? Ya, materialnya sangat kompleks ya, jadi kita akan pelajari tahap demi tahap. Fokus kita pada video tutorial ini adalah basic color, gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menambahkan basic color pada objek ini? Nah, caranya adalah di sini kita sudah memiliki satu buah default material. Yang bisa kita lakukan adalah misalkan kita ingin menambahkan warna merah gitu. Tentu agar material yang kita implementasikan pada objek tersebut memiliki makna ya, agar kita paham langsung bisa memahami wah berarti ini warna merah, ini warna biru atau misalkan tekstur kayu, tekstur logam gitu. Sebaiknya default tulisan material ini kita rename ya teman-teman, misalkan dengan red. Kita hapus red itu merah ya. Lalu kita enter dan lalu kita bisa pilih basic color yang kita inginkan. Basic color yang kita inginkan, misalkan merah. Nah, sekarang kita bisa melihat cube kita yang sebelumnya adalah warna solid menjadi sudah memiliki material dengan menambahkan warna merah. Dan jika kita pindah di sini ya, ini kita tidak bisa melihat warnanya menjadi wireframe, ini sudah solid, kita tidak bisa melihat juga warnanya. Dan kita hanya bisa melihat warna ketika kita dalam modus uh, material preview mode. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman mendapatkan pengimplementasian material ini kok nggak muncul-muncul warnanya. Nah, teman-teman tolong dicek di bagian preview mode yang teman-teman pilih. Ya, karena kalau dalam keadaan solid mode, kita tidak bisa melihat perubahan warnanya. Ya. Nah, kembalikan lagi ke material preview mode. Oke. Nah, itulah prinsip dasar bagaimana kita bisa menambahkan warna pada objek kita. Nah, sekarang ada beberapa hal yang cukup tricky yang bisa kita pelajari sedikit demi sedikit tentang pewarnaan ini ya. Nah, ini kita baru bekerja dengan satu buah objek. Nah, sekarang ketika saya tambahkan objek baru ya teman-teman, kita akan tambahkan objek baru. Cube lagi. Oke ya. Nah, cube itu dia akan ada di sana gitu ya. Nah, uh, dengan cara yang sama, ya kita bisa menampilkan warna dari cube ini. Yang ingin saya maksudkan, ketika teman-teman tidak mendapatkan pilihan default material, teman-teman bisa mengklik tombol new di sini. New, sehingga teman-teman akan mendapatkan Windows materialnya kembali. Seperti itu ya. Lalu teman-teman bisa dengan cara yang sama memberikan penamaan, misalkan di sini yellow. Teman-teman tentu saja bisa memilihnya dengan warna yang teman-teman inginkan. Contohnya adalah kuning, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kalau kita punya objek banyak nih. Objek kita cukup banyak dan semuanya kebetulan ingin kita berikan dengan warna yang sama. Tentu kita tidak ingin melakukan pewarnaan dengan cara satu persatu seperti tadi, gitu ya. Itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kita bisa menggunakan teknik yang disebut sebagai link material. Jadi kita mereferensikan semua properti objek pada objek tertentu.
Sehingga nanti pewarnaan pada objek yang dijadikan sebagai referensi pun akan berakibat berdampak juga ke objek yang lain, ya. Nah, sekarang mari kita eh, hapus dulu ini ya, dua objek ini, dua objek cube ini kita hapus dengan menggunakan tombol X. Del, oops. Oke, dan kita akan membuat beberapa objek baru ya. Cube, kalau kita duplicate dengan cara Shift D, kita duplicate beberapa deh ya. Anggaplah seperti ini cukup deh. Satu lagi. Oke, nah ini kita sudah memiliki beberapa objek ya teman-teman, kubus semua, dan kita ingin memberikan pewarnaan yang sama. Kita akan mempelajari bagaimana jika kita akan memberikan pewarnaan yang sama pada objek, beberapa objek gitu ya. Jadi nggak mesti harus satu-satu, karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana caranya? Oke, cara apa yang bisa kita lakukan? Pilih terlebih dahulu objek-objek yang ingin kita beri warna. Pilih semuanya seperti itu. Pastikan semua cube sudah dalam keadaan terpilih, atau semua objek yang memang ingin kita berikan warna yang sama dalam keadaan terpilih seperti ini. Dan tekan tombol new ya, dan kita beri warna, misalkan blue. Lalu kita implementasikan warna blue-nya. Nah, harapan kita semua objek yang dalam keadaan terpilih itu warnanya akan menjadi biru gitu ya. Tapi ternyata tidak ya teman-teman. Tidak bisa dengan cara seperti itu. Sekali lagi, kita tidak bisa memberikan warna yang sama dalam pada beberapa objek dengan cara memilihnya dan memberikan warna material. Nah, itu tidak akan berhasil. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan jika kita ingin memberikan kepada seluruh uh, objek dengan warna yang sama? Oke, yang bisa kita lakukan dalam keadaan objek terpilih seperti ini, ya, pastikan ada satu buah objek yang menjadi fokus. Lihat di sini ya, kita bisa melihat bahwa objek yang terpilih cukup banyak, tetapi ada satu objek yang menjadi fokus, yang biru ini, ya. Dan kita ingin memberikan warna yang sama pada seluruh objek ini dengan cara melingkan. Caranya adalah tekan Ctrl L, ya. Tekan Ctrl L, lalu kita pilih material. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya akan berubah jadi biru karena ada satu buah objek yang kita referensi materialnya kepada objek yang lain. Caranya seperti itu. Teman-teman bisa memahami ini. Ya. Bagaimana cara membuat objek lain ya menjadi memiliki warna yang sama. Lalu sekarang kebalikannya. Bagaimana jika dari 6 buah objek ini, 3 diantaranya kita ingin ubah warnanya menjadi warna kuning misalkan. Ya tentu yang bisa kita lakukan adalah pilih 3 buah objek itu terlebih dahulu. Ya. Nah seperti itu, sudah kita pilih. Ya, 3 buah objek, juga bisa pastikan di bagian sini 1, 2, 3 dan satu objek sudah dalam keadaan terpilih yang ini ya. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menghapus ya, dengan menghapus
warna birunya, ya lihat seperti itu. Kalau kita ingin tambahkan warna yang lain, misalkan let's say warna apa ya? Merah misalkan. Bosan ya tadi udah merah, udah kuning, udah. Yang belum apa nih? Pink, Blackpink. Oke, pink seperti itu. Dan kita pilih warna pinknya, seperti itu ya. Dan sekarang yang kita lakukan adalah menggunakan Ctrl L lagi dan pilih material. Sekarang objek yang kita pilih sudah menjadi berwarna pink. Nah, inilah teknik dasar memberikan warna, baik warna ke satu objek dengan cara satu persatu, atau pada objek yang lebih dari satu. Ya. Oke, dan sekarang tugasnya teman-teman, teman-teman kemarin kan sudah siap beri tugas untuk membuat sebuah objek dari kumpulan objek-objek primitif. Misalkan membuat rumah dengan menyusunnya dari balok, atau membuat mobil menyusunnya dari balok, dan lain sebagainya. Tugas berikutnya, saya ingin teman-teman challenge-nya adalah memberikan warna pada model yang sudah teman-teman buat pada tugas sebelumnya. Ya. Oke, itu tugasnya. Saya harap teman-teman mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di serial video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.